Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Hermawan dan saya Buna Aryati. Di sini kami akan membahas mengenai audit terhadap siklus pendapatan, pengujian, pengendalian. Baik, siklus pendapatan itu terdiri dari beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada apa sih itu siklus pendapatan, yang kedua ada tujuan audit terhadap siklus pendapatan, yang ketiga ada perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan. Apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan ini mencakup transaksi penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai, retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang. Nah, dalam siklus pendapatan ini terdiri beberapa sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada sistem penjualan kredit, di mana di dalamnya terdapat prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, prosedur pencatatan penjualan kredit, dan prosedur kos produk yang dijual. Selanjutnya ada sistem penjualan tunai, di mana di dalamnya terdapat prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur pengiriman barang, prosedur pencatatan penerimaan kas, prosedur pendapatan penjualan tunai, prosedur pencatatan kos barang yang dijual. Selanjutnya ada sistem retur penjualan, yang di dalamnya terdapat prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan piutang usaha, prosedur pencatatan retur penjualan. Nah, selanjutnya ada juga sistem pencadangan kerugian piutang, di mana dalam sistem ini terdapat prosedur pembuatan bukti memorial, prosedur pencatatan cadangan kerugian piutang. Selanjutnya ada sistem penghapusan piutang, di mana dalam sistem ini terdapat prosedur pembuatan bukti memorial, prosedur pencatatan penghapusan piutang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan audit terhadap siklus pendapatan. Dalam pembahasan materi ini dijelaskan mengenai tujuan audit siklus pendapatan berkaitan dengan perolehan bukti kompeten yang mencukupi tentang setiap asersi laporan keuangan yang signifikan menyangkut saldo dan transaksi siklus pendapatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel yang tersaji dalam presentasi kami, yaitu ada kelompok asersi, tujuan audit terhadap golongan transaksi, dan tujuan audit terhadap saldo akun. Yang pertama, ada kelompok asersi keberadaan atau keterjadian. Tujuan auditnya terhadap golongan transaksi ini adalah transaksi penjualan kredit dan tunai mencerminkan produk yang diserahkan kepada customer selama periode yang diaudit. Selanjutnya ada transaksi adjustment penjualan mencerminkan pengurangan penjualan karena adanya retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang yang diotorisasi selama periode yang diaudit. Tujuan terhadap saldo akun yang diaudit tersebut adalah piutang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh customer yang ada pada tanggal neraca. Nah, selanjutnya ada kelompok asersi kelengkapan, di mana tujuan audit terhadap golongan transaksi ini adalah semua transaksi penjualan dan adjustment terhadap penjualan yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Tujuan audit terhadap saldo akun adalah piutang usaha mencakup semua klaim kepada customer pada tanggal neraca. Selanjutnya ada kelompok asersi hak dan kewajiban. Tujuan audit terhadap golongan transaksi ini adalah di mana entitas memiliki hak atas piutang usaha dan kas sebagai hasil dari transaksi dalam siklus pendapatan. Nah, tujuan audit terhadap saldo akunnya adalah piutang usaha pada tanggal neraca mencerminkan klaim resmi entitas kepada customer. Selanjutnya adalah kelompok asersi penilaian atau alokasi, di mana tujuan audit terhadap golongan transaksi ini adalah untuk mengetahui semua transaksi penjualan dan adjustment penjualan telah dicatat dalam jurnal, ringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Tujuan audit terhadap saldo akun ini adalah piutang usaha mencerminkan klaim yang baik pada tanggal neraca dan sesuai dengan jumlah buku pembantu piutang, di mana cadangan kerugian piutang mencerminkan jumlah yang masuk akal. Bedanya antara jumlah piutang bruto dengan
nilai piutang usaha bersih yang dapat direalisasikan. Selanjutnya ada kelompok asersi, penyajian, dan pengungkapan, di mana tujuan audit terhadap golongan transaksi ini adalah untuk membuktikan rincian transaksi penjualan dan adjustment penjualan mendukung penyajian angka penjualan dan piutang usaha dalam laporan keuangan baik klasifikasinya maupun pengungkapannya, di mana tujuan audit terhadap saldo akun ini adalah piutang usaha diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan semestinya dalam neraca. Pengungkapan memadai telah dibuat berkaitan dengan piutang usaha yang digadaikan atau dianjakan. Selanjutnya yaitu poin ketiga mengenai perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan, di mana perancangan program audit ini untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan terbagi menjadi 5 kelompok transaksi. Yang pertama ada penjualan kredit, yang kedua penjualan tunai, yang ketiga retur penjualan, yang keempat ada pencadangan kerugian piutang, yang kelima ada penghapusan piutang. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian berbagai sistem informasi akuntansi yang membentuk siklus pendapatan dilaksanakan melalui 5 tahap. Yang pertama ada penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi penjualan kredit, penjualan tunai, retur penjualan, serta penghapusan piutang usaha. Yang kedua, ada penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk dan mencegah salah saji dalam setiap pelaksanaan transaksi penjualan kredit, penjualan tunai, retur penjualan, serta penghapusan piutang usaha. Selanjutnya ada penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. Yang terakhir ada penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi. Baik, poin-poin selanjutnya yang akan kami bahas mengenai siklus pendapatan. Ada poin 4 mengenai perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit. Yang kelima ada dokumen dan yang keenam ada catatan akuntansi. Di mana poin 4 ini menjelaskan mengenai perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Fungsi yang terkait dalam siklus pendapatan dari transaksi penjualan kredit terdiri dari 9 fungsi, yang dimana masing-masing fungsi ini memiliki tanggung jawab berbeda. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya ada fungsi penjualan, di mana unit organisasi pemegang fungsi adalah bagian order penjualan. Selanjutnya ada fungsi pemberi otoritas kredit, di mana unit organisasi pemegang fungsi ini adalah bagian kredit. Selanjutnya ada fungsi penyimpanan barang, yaitu oleh bagian gudang, fungsi pengiriman barang oleh bagian pengiriman, fungsi penagihan oleh bagian penagihan, fungsi pencatatan piutang adalah oleh bagian piutang, fungsi akuntansi biaya oleh bagian akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum oleh bagian akuntansi umum, fungsi penerimaan pemegang fungsi ini, unit organisasi pemegang fungsi ini adalah bagian penerimaan barang. Nah, selanjutnya untuk dokumen mengenai siklus pendapatan atau transaksi penjualan kredit ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada dokumen sumber yang berupa faktur penjualan, yang kedua ada dokumen pendukung yang berupa surat order pengiriman dan surat muat atau bill of loading. Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan faktur penjualan terdiri dari faktur penjualan, yang kedua ada tembusan piutang, yang ketiga tembusan jurnal penjualan, yang keempat tembusan analisa, yang kelima ada tembusan wira niaga. Surat order pengiriman merupakan dokumen penting untuk memproses penjualan kredit kepada customer. Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari surat order pengiriman, yang kedua ada tembusan kredit, yang ketiga ada surat pengakuan, yang keempat ada surat muat, yang kelima ada slip pembungkus, yang keenam ada tembusan gudang, yang ketujuh ada arsip pengawasan, dan yang kedelapan ada arsip indeks silang. Masuk pada catatan akuntansi. Untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah jurnal penjualan, jurnal umum, buku pembantu piutang, buku pembantu sediaan, dan buku besar. Fungsi setiap catatan akuntansi tersebut dalam transaksi penjualan kredit diuraikan berikut ini. Jurnal penjualan
Dalam transaksi penjualan kredit, catatan ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan kredit berdasarkan dokumen sumber faktur penjualan. Akun yang debit dan kredit dalam pencatatan transaksi penjualan kredit adalah piutang usaha di debit dan pendapatan penjualan di kredit. Masuk pada bab-bab bagian pada siklus pendapatan. Yang ketujuh yaitu bagan alir sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Yang kedelapan ada salah saji potensial dari aktivitas penjualan kredit. Yang kesembilan ada aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Dan yang ke-10 ada program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Masuk pada bagian 7 yaitu bagan alir sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Di sini sudah terlihat contoh dari bagan alir atau flowchart dari sistem penjualan kredit. Masuk pada bagian ke-8 yaitu salah saji potensial, di mana sudah terlihat contoh dari tabel tersebut, di mana tahap transaksi yang akan terjadi salah saji potensial biasanya terdapat pada penerimaan order dari pelanggan, otorisasi pemberian kredit, pengiriman barang, penagihan, dan juga pada pencatatan. Masuk pada bagian 9 yaitu aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Yang pertama yaitu penggunaan surat order penjualan yang diotorisasi untuk setiap penjualan. Transaksi penjualan kredit dimulai dengan diterimanya order dari customer. Sebagai awal kegiatan penjualan, fungsi penjualan mengisi formulir surat order pengiriman untuk memungkinkan melaksanakan pemenuhan order yang diterima dari customer. Yang kedua ada fungsi pemberi otorisasi kredit mengecek semus customer. Untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang, transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi pemberi otorisasi kredit sebelum barang dikirimkan kepada customer. Yang ketiga ya ada penentuan bahwa customer berada dalam daftar customer yang telah disetujui. Penjualan kredit mengandung risiko tidak tertagihnya piutang. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dibuat oleh perusahaan untuk mengurangi risiko tersebut adalah hanya dapat melaksanakan transaksi penjualan kredit kepada customer yang namanya telah tercantum di daftar yang layak untuk diberikan kredit. Nomor 4 yaitu pengecekan batas kredit sebelum penjualan kredit dilaksanakan. Bagi customer lama, untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang, penjualan kredit hanya dilaksanakan jika fungsi pemberi otorisasi kredit telah melakukan pengecekan apakah batas kredit maksimum untuk customer tertentu telah dilampaui. Yang kelima yaitu barang yang dikeluarkan dari gudang hanya atas dasar surat order pengiriman yang telah diotorisasi. Fungsi penyimpanan barang bertugas untuk menjaga sediaan yang disimpan di gudang. Fungsi ini hanya dapat melakukan pengeluaran barang jika mendapat perintah dari fungsi penjualan dalam surat order pengiriman barang yang diotorisasi oleh fungsi penjualan tersebut. Yang keenam yaitu pengecekan barang yang dikirim dengan surat order pengiriman. Pengecekan kecermatan jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas barang yang dikirim secara pada customer dapat dijamin dengan melakukan kegiatan pengecekan barang yang dikirim dengan informasi mengenai jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas barang sebagaimana yang tercantum dalam surat order pengiriman. Yang ketujuh yaitu pemisahan fungsi pengiriman barang dari fungsi penjualan. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi penjualan kredit. Yang kedelapan yaitu pembuatan dokumen pengiriman untuk setiap pengiriman barang. Pengiriman barang kepada customer diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang. Yang 9 yaitu setiap faktur penjualan dilampiri dengan dokumen pengiriman. Faktur penjualan merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan kredit ke dalam buku pembantu piutang dan jurnal penjualan. Yang ke-10 yaitu pencocokan faktur penjualan dengan dokumen pengiriman. Untuk menjamin kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam faktur penjualan, perlu ada aktivitas pencocokan informasi yang dicantumkan dalam faktur penjualan dengan informasi yang tercantum di dalam kopi surat order pengiriman. 11 yaitu pertanggungjawaban secara periodik dokumen pengiriman. Untuk menjamin bahwa semua barang yang telah dikirim ke customer telah dibuatkan penagihan melalui pembuatan dan pengiriman faktur penjualan, secara periodik perlu diadakan pertanggungjawaban dokumen pengiriman. Yang ke-12 yaitu pengecekan independen terhadap pemberian harga dalam faktur penjualan. Kebenaran jumlah piutang yang ditagihkan kepada customer ditentukan oleh pencantuman kuantitas barang yang dikirimkan kepada customer dan harga persatuan yang resmi berlaku. 13 yaitu setiap pencatatan harus dilandasi dokumen sumber faktur penjualan dan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi yang andal harus didukung oleh dokumen sumber yang telah diotorisasi oleh yang berwenang dan dokumen sumber tersebut didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap dan diotorisasi oleh yang berwenang.
Ke-14 yaitu pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda, namun berasal dari sumber yang sama. 15 yaitu pertanggungjawaban semua faktur penjualan secara periodik. Untuk menjamin bahwa semua faktur penjualan yang dibuat selama periode akuntansi tertentu telah dicatat ke dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Yang ke-16 yaitu panduan akun review terhadap pemberian kode akun. Keakuratan posting transaksi ke dalam buku pembantu piutang dan ke jurnal penjualan ditentukan oleh pemberian kode akun dalam pembuatan dokumen sumber atau faktur penjualan. Yang ke-17 yaitu pengiriman pernyataan piutang bulanan kepada debitur. Secara periodik, fungsi pencatatan piutang mengirim pencatatan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian pencatatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Masuk pada bagian 10 yaitu program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Aktivitas pengendalian yang diperiksa oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap faktur penjualan yaitu yang pertama ada penggunaan formulir faktur penjualan yang bernomor urut cetak, yang kedua adanya pertanggungjawaban penggunaan formulir, yang ketiga ada tanda tangan otorisasi faktur penjualan dari yang berwenang, yang keempat ada kesesuaian informasi yang dicantumkan dalam faktur penjualan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukungnya. Yang kelima ada kelengkapan dokumen pendukung faktur penjualan atau pada surat order pengiriman dan surat muat. Yang keenam ada tanda tangan otorisasi atas dokumen pendukung dari yang berwenang. Yang ketujuh ada kesesuaian harga jual, syarat penjualan dan potongan yang tercantum dalam faktur penjualan dengan peraturan yang berlaku mengenai hal tersebut. Yang kedelapan ada ketelitian pencatatan informasi yang tercantum dalam faktur ke dalam buku pembantu piutang dan jurnal penjualan. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1 yaitu pada audit terhadap siklus pendapatan atau pengujian pengendalian dari Aditya Hermawan dan Wina Aryati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.